Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta sosialisasi Pak MB, Pak Mandor Sadar sekalian. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas kenikmatan dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Yang kedua kali marilah kita menjunjungkan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak di sini. Ini akan mensosialisasikan materi dari LAO terkait tema pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk menunjang produktivitas. Jadi sejarahnya itu kan dulu teknologi ini itu 1,0. Jadi teknologi itu tentang mekanisasi. Mekanisasi itu teknologi membuat produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Lalu beranjak lagi di tahun 1870 itu elektrifikasi, yaitu di mana pabrik-pabrik sudah ada pembuatan barang jadi menggunakan listrik. Kalau dulu kan masih manual, kayak bikin sarung masih pakai ini. Sekarang ada bantuan listrik. Lalu di tahun 1970 itu digitalisasi 3.0, itu produksi menggunakan komputer dan elektronik. Jadi sudah dibantu settingannya dengan komputer, alat-alat elektronik lainnya, ada pengecekan, alat-alat pengecekan. Lalu di tahun sekarang ini masuk di digitalisasi 4.0, yang mana penggunaan perangkat yang saling terhubung menggunakan AI dan penyimpanan data. Jadi bapak-bapak bisa nyimpan data pakai HP, absen, terhubung, lalu segala laporan bisa saling terhubung. Nah, nanti untuk masa depan untuk digitalisasi itu 5.0, yang dimana ini memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi manusia lebih diringankan dengan adanya teknologi seperti robot gitu. Segala sesuatunya dengan robot. Sekarang kan sudah berkembang robot-robot yang bisa menggantikan tenaga kerja. Nah, tema di sini adalah tema AI, yang dimana sering kita melihat banyak yang sudah beredar di video-video yang bapak scroll di TikTok lah, yang kemarin baru viral juga sudah di TikTokan, tapi sebenarnya itu bukan aslinya, tapi bisa dibentuk seperti itu. Kadang bapak foto sendiri bisa ditambahkan sama perempuan duduk berdampingan jadi pengantin lagi, itu bisa Pak. Nah, di sini tugas AI ini adalah dia sebagai asisten atau pembantu penunjang, yang dimana untuk memudahkan kita dalam bekerja. Seperti contoh misalkan kita bingung nih, kita bingung proses hadapan yang baik bagaimana, itu bisa Pak di AI Pak. Apalagi di PTN ini ada AI-nya sendiri. Kalau yang sederhana, kalau Bapak bisa buka di WA itu sudah ada AI-nya. Ya, nah, sudah tahu ya. Di AI itu bisa Bapak cari tahu Pak, gimana sih saya ada penyadap yang susah, gimana sih saya untuk mengajak dia supaya tambah semangat, itu bisa Pak. Tolong saya beri masukan terkait dengan memberdayakan penyadap agar kehadirannya tinggi. Di situ nanti muncul ya Pak. Secara singkatnya, AI ini adalah suatu alat untuk memudahkan kita dalam menunjang produktivitas. Cuman apa yang kita minta itu tergantung dari perintah kita. Jadi apa yang kita minta itu tergantung dari perintah kita. Sehingga kalau ingin lebih detail, berarti perintah kita juga harus lebih detail. Itu namanya prompt AI. Prompt AI itu adalah instruksi yang kita berikan kepada AI untuk menyediakan materi yang ingin digunakan oleh kita. Nah, di situ kembali lagi Pak,
itu adalah suatu pilihan. Kalau misalkan Bapak masih belum puas dengan hasil AI-nya tuh, nanti Bapak minta lagi, tolong tampilkan lagi hal yang lain, nanti tampilkan lagi. Tapi di satu sisi ada opsi-opsi, ada muncul opsi pertama, ada opsi kedua, itu tinggal keputusan di tangan Bapak mau pakai yang mana, ataupun bisa dimodifikasi seperti itu. Nah, coba sekarang untuk tolong dibuka WA-nya. Bisa. Hah? Ya, nyoba dibuka WA-nya. Itu di sebelah kanan tuh ada tanya Meta AI. Nah, coba diklik. Klik Pak. Ya, diklik. Nah, coba apa yang ingin Bapak inginkan, coba minta ke AI. Misalkan ini rekomendasi sarapan pagi dengan menu sesuai kebutuhan tenaga beserta cara memasak. Nah, coba, udah dicoba atas semua udah. Murah Pak. Murah Pak. Nah, nyoba apa? Mintanya apa? Bubur ayam. Nasi uduk Bapak ini. Nah, ini Pak. Jadi perintahnya itu gitu. Kalau Bapak ingin rekomendasi makanan apa, yang muncul makanannya. Tapi kalau yang ini saya kan rekomendasi sarapan pagi dengan menu sesuai kebutuhan tenaga serta cara memasaknya gitu. Jadi kan kadang kebutuhan tenaga itu ada ahli gizi ya. Ahli gizi itu mengukur Pak kebutuhan kita untuk kegiatan pagi ini cocoknya makan apa. Yang buat makan malam cocoknya makan apa, itu disesuaikan dengan kadar tenaganya kita gitu ya. Makanya apa sih makanan yang cocok untuk dimakan pagi? Nah, itu sesuai dengan perintah itu kita ambil nih, ada oatmeal pisang kacang energi tahan lama buat yang butuh tenaga 4 sampai 5 jam. Terus bahannya ada, cara memasaknya 5 menit, ada caranya. Terus ada lagi telur dadar sayur. Nah, seperti itu Pak. Bisa lagi Bapak minta tolong sama AI cara meningkatkan kehadiran tenaga agar lebih rajin. Nah, di situ muncul juga Pak, cara meningkatkan kehadiran kerja harusnya tenaga. Cara menghadirkan pekerja agar tingkat kehadiran lebih rajin. Supaya baru Cara menghadirkan uang banyak kata. Bisa Pak, bisa. Cara menghadirkan uang banyak juga bisa. Saya jawabannya gini. Itu Pak, ini kan ada 5 jurus yang paling dapat dilaksanakan di lapangan. Satu, bikin alasan buat datang gitu. Apa sih yang mengharuskan dia untuk datang ke lapangan gitu? Kaca, kerjaannya jelas, feedbacknya cepat, jelasin kenapa. Terus yang kedua, beresin faktor pengganggu kehadiran. Apa sih yang membuat dia malas untuk berangkat? Nah, terus ada sistem reward bagi yang rajin. Nah, yang nggak rajin ada punishmentnya seperti apa. Mungkin itu terkait dengan pertemuan dalam penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas. Jadi intinya AI ini adalah asisten kita yang membantu kita ketika kita sedang bimbang ataupun bingung ataupun ingin mencari ide. Ini adalah alat yang bagus untuk
kita mendapatkan motivasi Pak, ataupun ide-ide yang baru yang mungkin kadang kalau kita nanya ke orang mungkin jawabannya ya paling itu aja. Tapi di sini apa yang kita minta lebih enak, lebih terinci lagi di AI. Tidak lupa lagi AI ini adalah buatan manusia. Sekali lagi memang ini secara sifatnya umum. Kembali lagi kondisi yang ada di lapangan itu ya dinamis ya, tidak semuanya sama, sehingga keputusan tetap berada bagi si usernya atau si penggunanya yang mau melaksanakan usulan-usulan dari AI ini. Mungkin itu, terima kasih. Apabila banyak salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.